Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, GB yang ini telah memasuki usia yang ke-14. Dan oleh juga karena kemurahan Tuhan, kami sebagai hamba-hamba Tuhan diberi kesempatan untuk bisa melayani, mempersembahkan HUT GB yang ke-14. Dan kami akan memulai ibadah daripada HUT GB yang ke-14. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kebaikan-Mu ya Tuhan, di mana Engkau Tuhan yang membawa gereja-Mu untuk bisa sampai saat ini Tuhan, di usia yang ke-14 ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau juga memberkati umat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, di mana Engkau tempatkan di GBI yang ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan saat ini Tuhan, terjadi pandemi yang tidak memungkinkan untuk GBI dibuka secara on-site ya Tuhan. Nah kami percaya Tuhan, satu hal ya Tuhan, Engkau tetap ada di dalam hati kami Tuhan. Walaupun kami ada yang beribadah secara online dan juga ada yang beribadah secara onsite Tuhan, nah kami yakin percaya kuasa-Mu Tuhan itu nyata Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan itu tetap ada di hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu yang ada di GBI yang ini Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Nah, kami percaya satu hal Tuhan, suatu saat Tuhan dan tidak lama lagi Tuhan, GBI yang ini akan dibuka kembali Tuhan. Dan kami bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa datang masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. GBI yang Tuhan bisa memuji, menyembah-Mu Tuhan, dan menyatakan kehadiran-Mu Tuhan di GBI yang ini Tuhan, di gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memulai ibadah daripada GBI yang ke-14 Tuhan. Kami serahkan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pemulahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Setiap kami hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, yang siap diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, amin. Shalom, selamat ulang tahun untuk GBI Yang Lim yang ke-14. Apa kabar teman-teman semua, jemaat Yang Lim? Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Saya percaya dan saya berdoa bahwa kita semakin lama semakin kuat. Tidak terasa 1 tahun, hampir 2 tahun masa pandemik sudah berlalu. Tapi kalau kita ada, sebagaimana kita ada saat ini,
dan kita masih dimampukan Tuhan untuk berdiri, itu karena Tuhan baik. Tuhan sudah melindungi kita. Tuhan sudah membaluti setiap kita. Bahkan Dia bela setiap kita sehingga kita boleh ada sebagaimana sekarang kita ada. Kita tidak berkekurangan, kita juga tidak sakit. Tapi yang sakit sudah disembuhkan. Dan yang letih lesu boleh dikuatkan karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita baik. Tuhan Yesus kita luar biasa. Hari ini saya mau sedikit kesaksian tentang masalah hidup. Masalah hidup itu tidak membuat kita menjadi lemah. Adanya masalah membuat kita menjadi kuat. Semakin kuat di dalam Tuhan. Hari ini, pagi ini saya dapat satu blessing dari WhatsApp. Di mana dikatakan ikan salmon itu biasa hidupnya di air yang deras. Sedangkan waktu dia mau dipindahkan ke satu peternakan, dia dalam air yang tenang. Ternyata ikan salmon itu banyak yang mati. Untuk mengatasinya supaya ikan salmon itu tidak mati, adalah dimasukkan oleh petani perikanan, itu dia masukkan ikan hiu kecil ke dalam peternakan itu. Dengan adanya ikan hiu kecil itu, ikan hiu itu akan mengejar ikan salmon. Ikan salmon jadi energik, dia melarikan diri, dia sembunyi, dia mau survive. Nah, ikan hiu itu adalah problem, masalah di dalam kehidupan kita. Sama seperti ikan hiu, Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Salib Yesus Tuhan tempatkan dalam hidup kita untuk membuat kita menjadi kuat. Kita akan menjadi ikan salmon yang kuat. Karena tadi survei membuktikan pada air yang tenang ikan salmon malahan mati. Tapi pada saat dimasukkan ikan hiu, masalah dimasukkan di dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi gesit, dia akan menjadi kuat, dan dia menjadi kuat, dia tumbuh menjadi kuat lagi, bahkan dia bisa survive. Nah, saya percaya hari-hari terakhir Tuhan kasih pandemi, banyak masalah, bukan membuat kita semakin jauh sama Tuhan. Tuhan mau kita pegang dia kuat-kuat, kita pegang, kita jerit-jeritin dia, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Pada saat kita memanggil Tuhan, maka di dalam perahu, bahtera, rumah tangga demi rumah tangga, Tuhan Yesus tidak tidur di buritan. Tapi Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangun di dalam hidup kita. Dia hadir masalah itu, be still, diam, dan masalah itu hilang. Dan kita akan menjadi kuat. Jadi saya dan teman-teman sepelayanan kami mengucapkan selamat ulang tahun GBI Yang Lim, juga untuk jemaatnya menjadi kuat. Jadilah kuat bersama Yesus Tuhan. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita bisa bersama kembali berkumpul merayakan ibadah Natal sekaligus ibadah perayaan ulang tahun GBI Yang Lim yang ke-14. Walau hanya melalui ibadah Zoom, kita percaya Allah kita adalah Allah yang omnipresent, yang tidak dibatasi ruang. Amin. Amin. Di mana ada pujian penyembahan, di situ Allah hadir. Bisa berikan salam kepada saudara samping kanan, katakan Merry Christmas, selamat ulang tahun. Mari bersama kita bisa memuji Allah kita. Kita agungkan namanya dengan sorak-sorai. Bersama kita katakan haleluya. Haleluya. Sebab kesukaan besar bagi dunia, Anak Allah, Raja Damai, lahir. Mari sambut Dia dengan sorak-sorai. Hoti Tonggeng Chulim Sekai Chuan De Ya Ji Kung O Tai Ke Wi Chu Bi Ban So Jai Wu Tiu Ban Mi Chun Chong Wu Tiu Ban Mi Chun Chong Wu Tiu Ban Mi Chun Chong. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare
creatures sing. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah hadir dan memberi kami damai-Mu. Layakkanlah setiap hati kami pada malam hari ini untuk dapat menyambut-Mu, Yesus. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu.
indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Lahir dan bertatalah di hidup kami, Yesus. Jadilah Raja dan Allah kami selamanya. Terima kasih buat kasih-Mu, Yesus, buat janji-janji setia-Mu, buat kesetiaan-Mu di sepanjang hidup kami. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesatan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Benar ya Bapa, bahwasanya besar kasih setia-Mu, Tuhan. Kami bersyukur buat sepanjang tahun ini Engkau telah menjaga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu tiada terhitung. Pertolongan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu
dalam hidupku. Semua saling menyapa shalom. 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 Halo, Bapak Ibu. Apakah suara saya kedengaran? Jelas? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Oke, baik. Ya. Mungkin bisa buka kameranya semuanya supaya kita bisa melihat wajah teman-teman kita yang hari ini hadir di dalam Zoom. Nah, semua bisa buka kamera. Ya. Haleluya. Ya, ini saya tahu mungkin ada beberapa sinyal lagi kurang baik, ya. Mungkin juga di tempat kami juga ini agak kurang begitu baik sinyalnya, ya. Oke. Ya. Sekali lagi saya ucapkan shalom semuanya, shalom. 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 Shalom, Di Pak. sini ada Pak Torang, shalom Pak Torang. Ada Pak Ayau, Ibu ini. Shalom Pak Gem. Ya, ada Pak Antoni, ada Pak Ripin, ada Pak Horbert, ya. Saya ada Pak. Horbert, ya, ada Ibu Julia, ada juga Ibu Mira, ya. Bahkan juga untuk teman-teman panitia, Bapak Ketua, Samuel, Pak Yohanes, Samuel, Evelyn, dan semua teman-teman yang menyukseskan acara kita pada hari ini. Nah, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun GBI Yang Lim yang ke-14. Nah, tidak terasa, saudara, gereja kita sudah memasuki usia yang ke-14, tepatnya di tanggal 17. Nah, itu ada Pak Awi juga ya, Pak Awi Gunawan. Ya, Pak Awi, shalom. Ya, ada Pak Awi juga ya. Ya, ya, tidak terasa gereja kita sudah berusia 14 tahun. Nah, 14 tahun ini saya tahu bukan usia yang singkat, ya, tapi 14 tahun ini merupakan usia yang kalau sebagai seorang anak manusia, nah ini usia yang sudah dewasa, ya, sudah akil balik, ya, artinya dia sedang menuju dalam pendewasaan, ya. Nah, sekali lagi, ini ada Pak Hendra juga ya, Pak Hendra bersama dengan Ibu Lina ya, ada Ibu Pardede, Pak Alex, wah ada Pak Alex juga, wah. Ada yang jauh juga, ada Ibu Lili Shalom. dari Singapura. Ya, shalom ya. Oke. Jadi terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua yang meluangkan waktunya untuk kita Zoom hari ini, sekalipun memang sangat sederhana, simple ya. Nah, tetapi ini upaya kerja keras daripada tim panitia, Bapak Yohanes, bahkan juga untuk Bapak Samuel, bahkan juga Pak Antoni yang sudah mengedit. Ya, terima kasih buat semua sudah mensukseskan perayaan kita hari ini. Ya, tema daripada ulang tahun kita, ya ini sehubungan dengan perayaan Natal. Ya. Ini berbicara tentang kasih persaudaraan, saudara. Karena memang tema ini merupakan tema yang hari-hari ini Tuhan sedang bicara kepada kita, ya. Dan tidak kebetulan dari bulan Januari sampai dengan bulan November begitu banyak tema-tema yang kita lewati, ya, di sepanjang daripada hari-hari kita. Ya. Nah, tapi di tahun ini penghujung tahun 2021, maka kita itu diberikan tema yang ini kalau boleh saya katakan ini tema kunci untuk menutup tahun 2021, yaitu di mana kita diminta untuk memperhatikan kembali mengenai kasih dan persaudaraan. Ya. Nah, Alkitab
yang menjadi tema kita itu dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Ini sekali lagi saya mengulang sedikit ya apa yang menjadi tema kita di sepanjang daripada bulan ini ya, khususnya tema Natal kita. Nah, kita menyebutkan di situ karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini kita perhatikan ya, Alkitab menyebutkan bahwa untuk kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, Alkitab berkata, maka dikatakan, saudara, itu bukan dengan kekuatan kita, ya, itu bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kebisaan kita, tapi Alkitab katakan oleh karena saya dan saudara itu sudah disucikan oleh Tuhan. Oleh saya dan saudara dikatakan, saudara kita taat kepada yang namanya kebenaran. Nah, sehingga Alkitab berkata, maka kita bisa mengamalkan yang namanya kasih persaudaraan, ya, kepada satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi, saudara Petrus itu mulai menulis kisah ini, ya, yaitu supaya tema yang ada, yaitu tentang kasih persaudaraan. Ya. Nah, kenapa saudara Petrus itu mulai menulis mengenai tema ini? Saudara, oleh karena dikatakan bahwa jemaat yang ada di Asia Kecil, ya, suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Oh, jelas ya, ya. Jelas. Ya, karena dikatakan bahwa jemaat yang ada di Asia Kecil, saudara, begitu banyak mengalami pergumulan, ya, begitu banyak masalah yang dihadapi, sehingga dikatakan pada waktu mereka mulai ketemu dengan masalah, ya, saudara, masalah itu kadang bisa membuat kita itu marah, ya, lewat keadaan yang ada, lewat situasi yang ada, ya. Nah, sehingga saudara kalau kita melihat bahwa kasih dan persaudaraan inilah yang akan membawa kita itu makin dewasa, sehingga apapun yang menjadi problem kita, ya, baik itu kepada, karena gini, saya melihat saudara, ya, situasi itu akan membawa kita, ya, itu mempengaruhi hubungan kita itu dengan sesama. Ya, jadi misalnya sekarang kan ini masih COVID, ya, apalagi kita sedang berhadapan dengan Omikron, ya. Nah, di Indonesia kita dengar berita sudah masuk, ya, katanya seperti itu. Ya. Bahkan juga di tahun depan Amerika itu, Eropa itu mengalami inflasi. Ya, artinya apa? Ini goncangan ini di depan mata kita. Di satu sisi kita mengalami goncangan dari biaya kesehatan, ya. Di satu sisi juga, maka kita juga mengalami goncangan secara dampaknya itu ekonomi juga, ya, karena inflasi itu akan mempengaruhi juga yang di Eropa, Amerika, mempengaruhi juga di Asia, ya. Nah, sehingga saudara lewat keadaan seperti itu, maka kita ini akan dibawa, ya, dalam situasi susah untuk saudara bisa menerima keadaan satu dengan yang lainnya. Ya, nah, sehingga Petrus itu mulai membuat sebuah tema, bahwa dikatakan dalam keadaan apapun, saudara kita harus bisa menang, ya, terhadap penderitaan, terhadap kesulitan yang kita hadapi. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jadi kata Philadelphia itu atau Adelphos, ya, itu dia. Ya, ini bicara tentang kasih persaudaraan. Ya. Nah, saudara, bagaimana mungkin di tengah-tengah kesulitan ini kita memiliki kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya? Ya, apakah bisa, Pak? Nah, saudara, ini bagi kita tantangan. Ya. Nah, saya tahu banyak ujian-ujian, tantangan-tantangan yang saudara hadapi di sepanjang daripada tahun 2021 ini. Ya, khususnya masalah hubungan kita itu dengan sesama kita. Ya. Memang saudara, saya katakan itu tidak mudah. Tapi yang kita katakan di situ, bagaimana cara kita bisa mengamalkan, saudara, kasih persaudaraan kita. Nah, kita katakan di situ, maka kita harus mengamalkan kasih persaudaraan itu, dikatakan itu dengan tulus ikhlas.
Ya. Jadi kata tulus ikhlas itu, saudara, itu bicara tentang sebuah kerelaan. Ya. Tulus ikhlas, saudara, itu bicara tentang saudara kita tuh nggak pura-pura, ya, tidak munafik. Ya, artinya saudara dikatakan ya kita sungguh-sungguh ya saling mengasihi, saudara. Ya. Nah, memang kita tahu, saya tahu untuk menerima kita satu dengan yang lainnya itu tidak mudah, saudara. Ya. Karakter satu dengan karakter yang lain itu berbeda, ya. Dan untuk bisa menerima, saudara, saya harus tahu itu tidak mudah. Tapi Alkitab katakan itu yang Tuhan tuntut bagi kita supaya kita bisa belajar yang namanya kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, perhatikan, saudara, bahwa dikatakan kasih persaudaraan itu merupakan satu perintah yang Tuhan tuh harus lakukan bagi saya dan saudara. Karena Alkitab berkata tidak mungkin, saudara, kita bisa mengasihi ya Tuhan yang tidak terlihat, ya, sedangkan kita ini punya banyak musuh. Ya. Orang yang kelihatan saja susah untuk kita kasihi, apalagi Tuhan yang tidak terlihat. Nah, saudara, ini merupakan tantangan bagi kita. Ya, jadi dikatakan bahwa kasih persaudaraan itu nggak bisa direkayasa. Ya. Kasih persaudaraan itu tidak bisa dibawa pura-pura, saudara. Ya, karena kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 di halaman yang ke-9, ya. Roma 12 ayat 9, halaman 9, Pak Antoni. Dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura, ya. Jauhilah yang jahat, ya. Dan dikatakan lakukanlah yang baik, ya. Nah, dikatakan di situ, saudara-saudara, kata pura-pura diambil dari satu kata anipokritos. Ya. Anipokritos itu sama seperti seorang yang sedang bermain teater. Ya, dia menggunakan topeng, dan saudara pada waktu dia memerankan peran-peran antagonis atau peran baik, ya, atau peran yang melankolis, ya, peran-peran yang mungkin jahat, ya. Nah, itu dia, saudara, dengan terpaksa dengan menggunakan topeng yang ada. Ya, nah, saudara, kita menyebutkan bahwa kata pura-pura itu sama seperti seorang yang sedang menggunakan topeng. Nah, kita harus lepaskan topeng itu, kita harus buang topeng itu, ya, supaya apa? Dikatakan apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar, saudara, itu harus sama. Ya, jadi ingat, kasih itu bukan sekedar sebuah pertunjukan, tapi kasih itu bicara tentang, saudara lihat, itu adalah bukan kemunafikan, tetapi dikatakan bahwa kasih itu merupakan satu perwujudan, ya, apa yang ada di dalam hati setiap kita. Nah, kita berharap Bapak Ibu semua, GBI yang Lim, saudara, ini kita tetap menjaga api kasih persaudaraan kita. Nah, mungkin sekalipun, ya, ini kita belum aktif, ya, secara onsite, ya, tetapi kita percaya untuk tahun depan, maka kita ada rencana untuk kembali akan buka, ya, untuk ibadah daripada kita. Ya, makanya saya berharap Bapak Ibu semua, kita menyiapkan hati kita, ya. Ya, semoga di awal tahun depan, ya, semua akan berjalan dengan baik, ya, termasuk apa yang menjadi isu mungkin penyebaran Omikron, ya, Omikron, ya, itu ada, tapi kita berdoa supaya semua dalam perlindungan daripada Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara, saya sangat diberkati dengan apa yang dibagikan oleh Pak Alex, ya, tadi malam. Ya. Jadi saya coba baca apa yang disampaikan oleh Pak Alex itu di grup. Ya, saudara juga baca itu, saya percaya. Itu tentang kisah daripada ada satu suku yang ada di Afrika yang namanya suku Ubuntu, saudara. Ya. Suku Ubuntu ini, saudara, ternyata sebuah sistem operasi distribusi Linux, ya. Itu ternyata itu menggunakan pola daripada sistem Ubuntu ini, ya. Nah, saya sangat tertarik, saudara, pada waktu Pak Alex bagikan itu, ya. Saya coba search, cari, ya, apa sih sebenarnya itu Ubuntu. Nah, ternyata Ubuntu ini merupakan satu suku yang hidup di Afrika, saudara. Ya. Jadi kenapa, saudara, sampai dikatakan sistem operasi, yaitu Linux itu menggunakan sistem Ubuntu ini? Ternyata, saudara, itu punya sebuah
rahasia, ya, ternyata itu memiliki sebuah pengalaman, ya. Ternyata ini ada satu kehidupan yang diambil, yang diangkat dari kisah daripada Ubuntu ini, saudara. Ya, jadi saudara, ada seorang antropolog, ya, ini mengajukan sebuah permainan, dikatakan di situ, ya, dikatakan saudara permainannya ini simple, saudara. Jadi seorang antropolog ini dikatakan dia taruh ada buah-buahan, dia taruh ada permen, ada mainan di situ, ya. Dan saudara, apa yang terjadi? Maka antropolog ini coba bermain kepada anak-anak, dan saudara dia katakan, kalian bisa berlari dengan secepatnya, merebut, mengambil makanan, permen, ya, atau buah-buahan yang disiapkan di keranjang. Kalian bisa ambil rame-rame, makan sepuas-puasnya dengan rebutan. Ya, nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, dengan suku Ubuntu ini, anak-anaknya. Ya. Nah, ternyata pada waktu antropolog ini mulai melihat, ternyata dia kaget, saudara. Ya, ternyata mereka itu bukannya berlari rebutan, ya, mengambil ya buah-buahan itu, enggak, saudara. Tapi dikatakan, sudah lihat, maka mereka mulai mengambil, memberikan aba-aba, dan saudara, mereka bersama-sama itu berjalan, itu menuju daripada pohon itu. Jadi mereka bergandengan tangan, mereka saling pegangan, saudara, itu menuju ke tempat di mana buah-buahan itu ada, saudara. Jadi saudara, mereka bergandengan tangan, mereka mulai membagi permen-permen itu, ya, di antara mereka makan, dan mereka mulai menikmati permen itu secara bersama-sama, saudara. Nah, tiba-tiba mereka kaget, ditanya, saudara, ya. Antropolog ini tanya, ya, kenapa sampai mereka itu berbuat demikian? Padahal bisa saja mereka saling berebut, ambil satu dengan yang lainnya, ya. Mereka berkata seperti ini, ya. Bagaimana seseorang bisa bahagia? Dikatakan ketika yang lain itu bisa merasa sedih, dikatakan, ya. Nggak mungkin kami bahagia kalau orang lain itu dikatakan bisa mereka lagi menderita, ya. Sehingga dikatakan bahwa mereka itu punya satu moto, dikatakan saya ada karena kami ada. I am because we are, dikatakan. Nah, ini bagus, ya. Dia punya moto hidup itu bagus, ya. Saya ada karena kami ada. Artinya kita ini ada oleh karena ada semua teman-teman yang lain. Ya, GBI yang Lim ada, saya percaya ini semua karena kita semua. Ya, bukan karena ada Pak Alexnya atau ada Pak Torangnya, ya, atau ada Pak Awi, ya, atau ada yang lain, teman-teman yang lain, ya, enggak. Tapi dikatakan, saudara, ini semua oleh karena kita semua ada di situ. Ya, oleh karena saudara di tempat ini ada kasih persaudaraan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi di situ kita lengkap. Ya, ada orang Hokiannya, ya, ada orang kita Jawanya, ada orang Sumatera Utaranya, ya. Bahkan semua suku itu ada di situ. Jadi artinya apa? Kita bisa saling menerima, ya, satu dengan yang lainnya, ya. Jadi ingat, saudara, moto daripada orang suku Ubuntu itu, saya ada karena kita ada, ya. Dikatakan I am because we are, dikatakan, ya. Nah, itu sangat bagus, ya. Jadi ingat, semua kita di sini, di tempat ini kita ada itu oleh karena kita saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lainnya, ya. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ya, secara cepat saya akan akhiri. Apa yang terjadi kalau kita ini punya kasih persaudaraan? Ya, di antara kita teman-teman, ya, GBI yang Lim, saudara punya kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya, ya. Nah, saudara, Alkitab menyebutkan demikian, pada waktu kita punya kasih persaudaraan, ya, maka dikatakan dalam poin yang pertama itu Tuhan akan mengaruniakan kepada kita, ingat, ada kunci Daud, saudara. Ya. Jadi kunci Daud ini Tuhan berikan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Ya. Jadi kunci Daud ini tidak diberikan kepada jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu itu kepada Laodikia, ya, kepada jemaat di Efesus, enggak. Tapi justru dikatakan jemaat yang ada di Philadelphia itu diberikan kunci yang disebut dengan kunci Daud.
Ya. Nah, kunci Daud, saudara, itu bicara tentang otoritas. Ya. Kunci Daud itu bicara tentang sesuatu yang kita bisa akses. Ya. Kunci Daud, saudara, itu bicara tentang sesuatu yang kita bisa buka ya untuk ke depan. Ya, Alkitab menyebutkan di situ, saudara, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang megang kunci Daud. Perhatikan, saudara, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, dikatakan apa? Tidak ada yang dapat membuka. Ya, jadi ingat, saudara, tahun 2022, orang berkata mungkin masih susah, masih sulit. Saya percaya tahun 2022, saudara, ada kunci Daud yang Tuhan akan berikan bagi kita. Saudara, kunci untuk membuka dan kunci untuk menutup. Ya, saudara lihat, kalau saudara punya kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya, perhatikan, saudara, maka dikatakan kunci untuk membuka di sepanjang tahun 2022. Kunci-kunci perbendaharaan daripada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan buka ya bagi setiap kita, untuk usaha kita, ya, untuk bisnis kita, untuk pekerjaan kita, untuk keluarga kita, untuk apapun. Perhatikan, saudara, ada otoritas yang Tuhan kasih untuk membuka di sepanjang tahun 2022. Nah, saya berdoa ya, di Yang Lim juga ya, jemaat Tuhan pengerja semua ya, ada otoritas yang Tuhan kasih kepada kita sehingga ada akses yang terbuka ya di sepanjang daripada tahun 2022 tahun depan. Katakan amin semua. Katakan amin. Ya. Mana suaranya ini? Ya, katakan amin. 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 Menikmati semua. Wah, puji Tuhan. Ya, berarti masih mendengar ini ya. Yes. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Nah, yang kedua, ya, ini terakhir ya. Saudara, pada waktu kita punya kasih persaudaraan, kita menyebutkan, saudara, maka kita ini akan berjalan dalam terang. Ya, tahun depan, ya mungkin banyak ada kegelapan yang akan terjadi, tapi saya percaya waktu kita punya kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya. Saudara, firman Tuhan berkata kita akan dituntun di dalam terang daripada Tuhan, ya, sehingga dikatakan, saudara, pada waktu kita mengasihi saudara kita, ia tetap berada di dalam terang. Perhatikan, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Artinya apa? Saudara, kita tidak akan tersesat ya, memasuki tahun-tahun yang ada di depan kita. Ya, saudara, saya berdoa untuk tahun 2022 ya, kita belajar daripada suku Ubuntu ya. Kita hidup bersama-sama ya, satu dengan yang lainnya. Nah, saya berdoa tahun 2022 semua ya, kita akan tetap ya dipercayakan oleh Tuhan perkara-perkara yang luar biasa. Katakan amin sekali lagi. Haleluya. Nah, mari kita siapkan hati kita. Nah, tahun depan ya, ini kita akan berdoa, saudara, doakan ya, karena kita rencana akan ibadah onsite. Ya, kita tidak tahu ya seperti apa nanti modelnya ya. Kita tidak tahu juga siapa yang akan hadir, tapi saya sangat percaya saudara-saudara, Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama melayani kembali yang ada di wadah daripada GBI Yang Lim ya. Nah, mungkin dari saya itu saja. Nah, kita sama-sama berdoa, kita berdoa bersama-sama. Yuk, kita doa. Kami bersyukur Tuhan untuk perayaan hari ulang tahun GBI Yang Lim yang ke-14. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa bagi setiap kami, yang boleh menikmati perkara-perkara yang ajaib di sepanjang daripada tahun 2022. Kami percaya Tuhan yang terus menolong kami hingga memasuki hari-hari depan kami yang belum pernah kami lalui. Kami sangat percaya Tuhan yang akan terus menolong kami, mengurapi kami. Kami berdoa, Tuhan, karuniakan kami kunci Daud untuk kami boleh membuka, untuk kami boleh menutup di tahun-tahun yang ada di depan kami ya Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, urapi kami. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat akan menopang kami, akan menolong kami, sehingga kami boleh melepaskan tahun 2021 di tahun ini ya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, dan masuk tahun 2022
ada perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan akan berikan bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk seluruh pengerja-pengerja-Mu GBI Yang Lim, seluruh jemaat yang ada, Tuhan. Tuhan, tolong kami, berkati kami ya semua ya Tuhan. Dimanapun kami berada. Kami yang ada di luar kota Medan, baik yang di Singapura, baik kami yang ada di Jakarta, maupun yang di kota Medan, bahkan di tempat-tempat yang lain ya Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan. Berkati berlimpah-limpah, berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Mereka yang bekerja, berusaha, keluarga rumah tangga, suami, anak-anak kami, istri kami, Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Pendidikan mereka, anak kami Tuhan, pekerjaan kami, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi setiap kami. Kita berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, kami percaya Tuhan Engkau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada pada malam hari ini, Tuhan jamah mereka, jamah mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang Kau jadikan bagi setiap kami. Biar di tahun yang ke-15, kami akan melihat Tuhan, kebaikan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah hentinya bagi setiap kami. Terima kasih, kami ucap syukur untuk malam ini Tuhan. Untuk perayaan ulang tahun yang ke-14, bahkan juga perayaan daripada hari Natal, yang kami rayakan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami Bapa. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Mari buka mic-nya, katakan amin. 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 Haleluya. Oke. Ya, ini Perayaan pemotongan penipan lilin ya, perayaan celebration ulang tahun kita yang ke-14. Boleh Pak Al, boleh kuenya, boleh Pak. Halo, boleh semuanya mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Karena ini gereja kita semua kan. Selamat ulang tahun. Amin. semuanya. Selamat Ya, selamat ulang tahun. tahun. Aca cantik sekali. Iya. Mau ngomong Pak. Mau ngomong. Salam. Mau ngomong. Mau ngomong. Ya. Wah. Ngomong aja salam gitu. Selamat Natal gitu. Selamat Natal, selamat tahun baru semuanya ya. Ya. Hah? Ini hari ini tiup lilin ya, Evelyn. Iya Pak. Gereja kita semua. Iya Pak, backgroundnya dihilangkan dulu ya Pak, biar bisa kelihatan kuenya Pak. Happy birthday to you. Happy birthday To you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Potong ya. Juga kita pilihnya dulu. Kipas lilinnya sekarang juga. Tiga tiup lilinnya dulu. Tiup lilin dulu ya. Luar biasa ini ya. Tiup lilinnya dulu sih. Iya. Ya. Oke. Ini seru sekali nih ya. Ya. Oke. Oke. Selamat kuenya ulang dipotong tahun ya. lagi. Selamat ulang tahun. Ya. Boleh kulit Ayo dipotong kuenya ya. Selamat Ini kuenya ulang dipotong tahun. nih. Selamat ulang tahun. Yes. Potong kuenya. Haleluya. Dengan virtual ya. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Kita baju Happy birthday semuanya. Happy birthday. Happy Ya. birthday. Semuanya sehat di tahun yang baru.
Amin. Amin. Panjang umur, Amin. makin diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Sepatah dua kata silakan. Boleh. Ibu Pardede. Ya. Ibu mewakili dia kan ya. Benar. Ya, silakan. Ibu, maknya Waktu kita masih ada ini ya. Oke, selamat malam semua. Ya. Salam semua Pak, Ibu semua. Kerja. Saya mengucapkan juga selamat ulang tahun buat kita semua yang lim semua pengerjanya Pak. Ya, gimana saya juga sudah rindu semua buat bertemu dengan pengerja jemaat semua. Mudah-mudahan tahun 2022 besok kita dapat kumpul kembali. Shalom Pak, terima kasih. Amin. Amin. Dari Aca, coba Aca. Aca mau ngomong. Happy birthday GBI yang Iya, Tuhan berkati. Ya, happy birthday. Oke, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu Malam Kudus ya teman-teman ya. Jadi boleh menyiapkan senter ataupun lilinnya. Kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Saudara diharapkan menghidupkan flashlight dari handphone ataupun menghidupkan lilin kecil. Malam kudus, sunyi senyap, dunia tergelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, Bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi
Oke ya, kita sudah menyaksikan video perjalanan daripada gereja kita. Gak terasa udah 14 tahun kita bersama-sama di GBI Yang Lim. Kami bersyukur kami punya gembala yang baik, kami bersyukur kami punya pemimpin yang baik. Jadi maka pada malam hari ini kami memberikan sedikit apresiasi kepada orang-orang yang telah berperan di dalam GBI Yang Lim. Dari saya serahkan ke Ko Johannes ya. Ya, untuk sesi selanjutnya kita masuk ke dalam acara pemberian ya, apresiasi kepada para pemimpin. Apresiasi pertama kita berikan kepada Bapak Adrian selaku gembala GBI Yang Lim yang sudah menjagain kita, yang sudah mengajarin kita, yang sudah mendidik kita, yang sudah merangkul kita. Kami bersyukur kami punya gembala yang baik, kami bersyukur kami punya gembala yang mengerti setiap daripada kami kan, yang bisa merangkul dari semua usia, dari tua, muda, anak-anak semuanya. Kami bersyukur kami punya gembala yang baik. Terima kasih Pak buat pelayanan yang sudah Bapak berikan buat kami. Ini kami akan memberikan sedikit apresiasi sebagai tanda kami mengasihi Bapak. Dan kami berdoa semoga Bapak juga tetap terus mengasihi kami ya Pak ya, tidak berubah ya Pak. Sudah. Maaf bila bisa bandel ya Pak ya. Jadi ini saya pun nggak tahu ini, rupanya ini udah depan saya yang rupanya ini. Ya. Nah, wah ini benar-benar apa? Surprise Pak. Ini surprise ini. Ya, surprise untuk Pak Gembala yang kami kasihi. Jadi ini saya udah terima. Ya, wah ini ibu juga nggak bilang-bilang, diam-diam juga ibu rupanya ini. Ya. Terima kasih Pak Adrian ya. Yang sudah. Ya, ibu rupanya diam-diam juga ini ya. Ya, sudah begitu setia, begitu sabar. Apa namanya? Untuk pemberiannya ya buat kita semua. Ya Tuhan berkati untuk GBI Yang Lim. Ya, thank you Pak Al. Ya, selaku gembala yang begitu setia, begitu sabar menggembalakan kami, ya kan? Yang membimbing kami terus, menuntun kami dengan kasih, ya kan? Yang terus ya menegur waktu kami ada salah. Terima kasih Pak Al. Ya, kiranya terus ya memelihara kasih persaudaraan di antara kami ya kan, sehingga kita tidak tercerai-berai. Biarlah walaupun di kondisi sulit ini Pak Al tetap semangat, tetap kuat ya Pak ya, dan tetap menuntun kami lah ke level yang lebih tinggi lagi Pak. Dan selanjutnya thank you. Kita akan berikan apresiasi kepada para pemimpin yang satu lagi ya kan, mentor saya Pak Awi. Boleh disiarkan Pak Antoni, Pak Awinya. Kami juga berterima kasih banget sama Ko Awi ya, selaku koordinator. Nah, terima kasih sudah membimbing kita, udah menjaga kita, udah merangkul. Terima kasih Ko. Mungkin Koko nanti kan udah dipromosikan di Sumatra Resort, tapi kami berharap bagaimanapun GBI Yang Lim ya tetap rumah kita ya Ko ya. Ya, thank you ya Pak Awi. Thank you untuk apresiasinya. Ini dari semalam sudah ada di mobil saya. Cuma saya tanya ini punya siapa? Ini kelihatannya bagus ya isinya. Rupanya memang untuk saya. Jadi terima kasih ya untuk apresiasinya, untuk perhatiannya. Terima kasih buat semuanya ya. Memberkati semuanya. Thank you Pak Awi ya, yang sudah begitu setia juga bersama-sama kami di GBI Yang Lim ya kan, sejak awal berdiri tahun 2008 ya sampai hari ini menjadi penasehat GBI Yang Lim. Saya tahu bahwasanya Pak Awi sekarang sudah dipromosi tadi ya kan ke level yang lebih tinggi lagi, di mana menjadi wakil gembala ya di Sumres ya, GBI Sumres ya. Jadi congratulations Pak Awi, tapi sebenarnya dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami susah untuk melepaskan
Pak Awi dari GBI yang Lim. Kami tidak rela, Pak. tapi saya percaya Pak Awi tetap menjadi bagian yang paling penting dari GBI yang Lim. Amin ya semuanya. Jadi kami berdoa kiranya Tuhan ya memakai Pak Awi sama Pak Boksu Ketua Pak Adrian, kiranya Tuhan pakai terus, ya kan? Tuhan bawa terus, Tuhan lebih dahsyat lagi ya, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang menambahkan, yang tambahkan kesehatan, kekuatan, terobosan demi terobosan buat ya, di dalam segala pelayanannya, di dalam keluarga, di dalam segala aspek kehidupan Pak Adrian sama Pak Awi. Tuhan memberkati Pak Adrian dan Pak Awi berlimpah-limpah. Amin. Oke, Amin. saya serahkan kembali untuk sesi selanjutnya. Boleh ya kita semua buka mic kita sama-sama ucapin terima kasih ya kepada Pak Adrian maupun kepada Ko Awi ya. Yuk kita sama-sama ucapin terima kasih, atau bagi yang tidak Thank you, Ko Awi. Terima kasih Pak Adrian. Terima kasih Pak Awi. Terima kasih. Thank you. Terima kasih untuk kehadiran Memberkati semuanya. Yang Selalu semangat, tetap melayani Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Amin, Ya, amin. teman semuanya. Ya. Tuhan berkati Pak Awi, Pak Torang. Yes, amen. Tuhan berkati ya. Ya. Amin. Semuanya Tuhan Pak berkati. Ayau. Tetap sehat ya. Sampai kita berjumpa lagi, tetap sehat semuanya. Tuhan berkati. Amin, amin. Kiranya Pak Ketua sama Pak Awi berkenan atas apresiasi yang kami berikan, bukan dari segi harganya Pak, dari terima dari kasih. segi nilainya Pak. Ya. Jadi ya nanti biarlah menyenangkan hatinya Pak Awi sama Pak Adrian. Amin. Thank Oke, you, selanjutnya. Pak Ketua, thank you. Ya, kami sangat menghargai. Thank you buat Pak Ketua. Oke. Kita akan memasuki bagi teman-teman untuk tetap stay ya, karena sebentar lagi kita akan sama-sama memasuki beberapa kuis ya. Kita akan mengadakan kuis. Semuanya suka hadiah enggak? Suka. Suka. Jadi kita akan bagi hadiah ya. Bagi teman-teman yang beruntung atau yang mendapatkan hadiah, nanti kan boleh tulis alamatnya nanti di kolom chat. Nanti hadiahnya kita gosen ya ke tempat teman-teman ya. Nah. Oke, jadi kita akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama yang saya mau coba teman-teman cari barang yang berwarna kuning. Yang pertama kali orang yang dapat cari barang berwarna kuning boleh tunjukkan langsung di layar. Itu ibu baju, itu baju ibu Panderi kuning. Barang berwarna kuning. Langsung di bagian udah temukan langsung maknya dibuka, langsung tunjukin ini saya, gitu. Ini bisa nggak? Kuning, jangan cari di toilet ya. Bisa. Oh, itu sini. Kau Hendra ya? Oke, kan ya pemenangnya ya, pendapat yang hadiah seperti pertama. Oh, sini. Oke, kita kasih ke Kohendra dulu ya yang pertama ya. Berarti yang udah dapat nanti untuk kuis selanjutnya kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Oke, nanti berarti Kohendra boleh catat ya alamatnya ya, nanti kita send hadiahnya ya. Oke, pertanyaan kedua ya. Ini Pak. Siapa yang tadi lihat warna baju Ibu Gembala? Ibu Rini. Ibu Rina udah ganti. Coba tadi lihat warna baju Ibu Rina. Putih. Tadi Ibu Rina ada lewat bentar nih waktu niup lilin. Pakai baju apa beliau? Merah putih, garis-garis. Merah putih garis-garis. Coba Ibu Rina boleh tunjukin nggak bajunya? Ganti baju. Ganti baju.
Merah? Merah putih garis-garis ya? Benar. Ya. Betul. Nanti hadiah kita kirim ya, Ca. Oke. Kuis ketiga. Tadi semuanya ada dengar kan khotbahnya dari Pak Al kan? Nah, yang mau saya tanyakan, ini boleh tulis di kolom chat ya jawabannya. Nanti saya akan lihat siapa yang paling cepat mengetiknya di kolom chat. Apa sih arti dari anipokritos? Arti dari anipokritos. Tadi Pak Al ada bilang sedikit tentang anipokritos. Apa sih artinya? Saya cek ya. Boleh langsung, sampai udah dapat jawabannya, boleh langsung ketik di kolom chat ya. Anipokritos. Aduh Pak, nggak ada yang jawab Pak. Anipokritos. Bukan. Saudara tadi Philadelphia. Oh iya, salah. Aduh, pada Pak. Pak, gak ada yang dengar nih Pak. Kok Bapak? Jawab. Evelyn, saya boleh jawab. Boleh Bu. Ditulis di kolom chat ya Bu. Selain Pak Al gak boleh jawab Pak. Selain Pak Al sama Pak apa ya? Pak Antoni gak boleh lah ya, karena Pak Antoni dapat slide-nya ya kan. Aduh, kasih persaudaraan atau kasih pura-pura? Atau kok pakai atau nih? Siapa yang jawab tadi ya nih ya? Benar sih, jawabannya kasih pura-pura ya. Ibu ini ya, siapa Bu? Ibu Rini ya. Ibu Rini ya. Oke Bu. Nanti hadiahnya kita kirim ya Bu ya. Berarti tadi Kohendra. Ini Aca ya. Oke. Dari Ko Johannes, Ko ada mau kasih kuis Ko? Enggak ada. Evelyn aja langsung yang kasih. Saya nggak siapkan kuisnya, atau 3 aja cukup lah, karena berhubung waktu kan. Oke, yang terakhir lah ya. Yang terakhir paling gampang lah, gampang banget sih. Pasti gampang main. Itu pertanyaan bonus ini. Ulang tahun GB yang Lim. Pina, kau jangan garuk-garuk kepala, masa kau nggak tahu nama gadis yang Lim ya. Ulang tahun GB yang Lim tanggal berapa nih? Tanggal 16 Desember. Tahun? Tahun 2000. 2016. Tahun 2018. Tanggal berapa belas tahun? 2007. Iya, dari cocok kok. Cocok. Oke, cocok bungkusnya. Oke. Jadi kita udah dapat ya pemenangnya, ada 4. Nanti hadiahnya kita kirim ya. Untuk Gohendra, untuk Ibu Rini, untuk si Aca, sama untuk Vina ya. Congrats ya semuanya. Thank you. Berarti ada 5 yang benar ya. Ada 5 pemenang. Nanti alamatnya boleh di apa ya? Dikirim ya, boleh chat pribadi ke saya juga boleh ya, atau ke Ko Johannes juga boleh. Oke ya. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama berdoa ya. Ada yang mau nyampaikan pesan lagi nggak sebelum kita akhirin, sebelum kita berdoa? Nanti ada yang nanti setelah berdoa aja, doa penutup ada fellowship kecil biar akhirnya aja. Mari kita satukan hati kita berdoa, sapaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat pada malam hari yang indah ini, di mana kami boleh merayakan ulang tahun GB yang Lim yang ke-14. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan menyertai kami. Kami boleh bersyukur
kami berada di penghujung tahun 2021 pada bulan Desember. Dengan apa kami membalas seluruh kebaikan Tuhan? Selain kami mengasihi Tuhan, memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di masa-masa tahun yang lalu, di tahun 2020, masa-masa pandemi COVID, dan di tahun 2021 yang kami lalui. Terima kasih Bapa buat perlindungan-Mu, buat proteksi-Mu yang menjaga kami, sehingga kami dijauhkan daripada virus-virus corona. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, buat Natal yang indah ini, Engkau lahir di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan memberikan kami menjadi anak-anak yang Kau kasihi, menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan, yang mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, gembala kami, Bapak Pendeta Aldrian Eko. Terima kasih Tuhan, firman-Mu membawa kami lebih lagi mendekat kepada Tuhan, sehingga di tahun 2021 yang kami lalui, dan kami boleh memasuki tahun 2022, biarlah Tuhan menuntun dalam setiap para pengerja yang ada di GB Yang Lim, para jemaat yang ada di GB Yang Lim, sehingga kami unity satu dengan yang lain. Di dalam keunitian banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya GB Yang Lim akan dibuka ibadah di tahun 2022. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat para pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Insir Niko Notoraharjo. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Erba Mangyonan. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Edi Pretno, dan juga Bapak Jansen Lase dan Pak Joshua Ginting. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati para pemimpin-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu nih, para pemimpin kami melayani, biarlah kasih Tuhan menyertai daripada para pemimpin kami. Berkati keluarga dan berkati anak-anak mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin kami di bangsa ini, Presiden kami, Wakil Presiden kami. Biarlah di tahun 2021, di bulan Desember, di akhir tahun ini, biarlah bangsa kami mengalami kondusif, aman dan stabil ya Tuhan. Jauhkan daripada kerusuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya bangsa kami mengalami kemakmuran yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat Natal yang kami rayakan melalui daripada aplikasi Zoom. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Natal ini membawa kami kedamaian, membawa kami lebih mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini menjadi doa kami, ini menjadi kerinduan kami. Sebelum kami berpisah dari Zoom ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita buka tangan kita terima berkat daripada Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah menyertai Bapak Ibu Saudara, dan berkat Natal, berkat kasih persaudaraan itu akan memberkati kita, menyertai kita di sepanjang daripada tahun yang depan kita. Dan kiranya kita menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara. Mulai malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, selamat malam semua, Tuhan berkati. Selamat malam. Selamat beristirahat. Ayo semuanya dibuka mic-nya. Selamat ulang Kami tahun. berfellowship. Ya, bisa buka mic-nya. Ya, selamat ulang tahun. See you semua. Tuhan berkati ya. Merry Christmas, Happy Birthday, GB Yang Lim. Selamat Natal semua. Happy birthday. Ini malam kami sini, Mami.
Terima kasih Evelyn. Tuhan berkati semuanya. Bye bye. Berkati ya. Pak Tony, Pak Surya, thank you. Pak Tony, Pak Torang. Thank you, Pak. Ibu Bu Lili, Bu Julia, Surya, Samuel, Denny, ya, Pawi, Tuhan berkati, Pak Johannes, Tuhan berkati. ya, Pak Edi, ya, Tuhan berkati ya, Rini, Pak Hendra, Tuhan berkati, Bu Jani, Bu Jen, Pak Ripin, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Selamat malam, sampai ketemu kita ya di tahun depan dengan ibadah onsite. Ya, bye bye Bu Jen. Tuhan berkati. Semuanya. Ya, shalom. Shalom, Ya, shalom. shalom. Merry Christmas. Merry Christmas ya. Merry Ya, Christmas. Christmas. Oke, Tuhan berkati.